Pada video kali ini kita akan membuat ulang atau mengambil desain dari sebuah template Android. Template desainnya, desain Android itu yang namanya adalah Material X. Jadi pertama kita buka dulu project Material X. Jadi Material X sendiri ini adalah sebuah template Android yang saya beli di Code Canyon dengan dengan fasilitas atau fitur halaman yang sangat banyak termasuk ya, karena di antara template-template Android lainnya saya perhatikan itu nggak sampai selengkap Material X. Jadi kita akan coba buka langsung aja. Jadi di Material X ini kelebihan dia menggunakan basis dari basis desainnya menggunakan basis material.io. Material design ini. Jadi dari sini dasarnya dari halaman website ini ya resminya, lalu dikembangkan menjadi berbagai macam halaman yang bisa digunakan untuk membuat sebuah aplikasi Android. Sebenarnya dari aplikasinya sendiri, aplikasi template ini bisa kita kembangkan lagi ya, nggak cuman terbatas dengan desain-desain template yang sudah ada, tapi masih dapat kita kembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Artinya tidak paten, kita hanya mengambil dasar ya kan, dasar dari desainnya lalu kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan yang akan kita buat. Oke, kita akan running, sepertinya sudah running. Oke, visor. Nah, ini tampilan desain dari template Android Material X ya. Yang buat kebetulan ini orang Indonesia juga, kalau nggak salah akunnya itu Cloud X atau Cloud apa gitu ya, lupa juga. Nah, di dalam project Material ini kita akan menemukan berbagai macam desain aplikasi Android, bagian-bagiannya ya tertentu saja. Itu antara lain untuk splash itu biasanya untuk halaman awal ketika kita buka aplikasi, contohnya Instagram, Facebook. Jadi ketika kita buka aplikasi baru, kita akan masuk dulu ke splashnya ya kan, baru masuk ke aplikasinya. Dan juga ini ada splash untuk login juga seperti ini. Lalu ada introduction ini biasanya kita jika kita pengguna baru suatu aplikasi, kadang-kadang ada aplikasi yang menyediakan pengantar untuk memberitahu secara singkat apa sih aplikasi yang kita download ini dan gunanya untuk apa. Informasi standarnya sangat singkat ya di intro ini. Ini ada fitur-fiturnya juga, mau dibikin zoom, ada efek zoom, ada fade seperti ini, lalu ada juga depth seperti ini, lalu ada pop dan seterusnya. Oke, ada juga bottom navigation artinya dia menu yang berada di bawah aplikasi. Contohnya di sini ada screen update setting gitu. Nah, ini ada juga di sini basic, ada favorite, nearby. Ini mau kita tambah jadi banyak bisa juga, tergantung kebutuhan kita ya menunya. Seperti ini, tapi ini hanya tampilan dasarnya, nanti kita bisa modifikasi, ganti icon, ganti gambar, ganti informasi apapun yang ada di dalamnya, karena ini masih desain statis, belum mengolah database sama sekali. Nah, icon seperti ini. Lalu ada juga bottom sheet
Nah, bottom sini kayak hanya pemberitahuan ya di bawah. Jadi ada yang keluar gitu ketika klik. Nah, itu. Jadi kita klik Betty misalkan, nah akan keluar data tentang Betty di sini. Data sheet, ada untuk map. Nah, biasanya kayak gini. Terus ada player. Nah, tuh. Jadi ini tergantung kebutuhan yang mau kita buat. Ada juga slide sheet. Slide sheet ini, nah ini menu tapi yang dari kanan. Bisa. Tuh. Seperti ini. Lalu ada juga buttonnya tombol ya. Tombol, nah normal, primary nanti bisa kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Karena pada semester sebelumnya kita juga sudah membahas masalah apa itu, contohnya seperti di web kita bisa menggunakan Bootstrap. Nah untuk Android kita kebetulan saya langsung membeli template dari Material X ini. Jadi ini bisa kita gunakan seperlunya kita. Lalu juga ada backdrop. Nah, backdrop ini seperti ini contohnya. Nah, ini backdrop. Menu dari atas yang muncul. Nah, tuh. Seperti itu. Lalu ada stepper juga. Nah, itu backdrop. Jadi tergantung aplikasi kita mau seperti apa, kan tergantung kreativitas kita ya. Ini basic, ini card itu artinya dia nggak apa ya, mengkotak, dia ada sedikit bayangan atau gradasi di objek yang kita tampilkan. Contoh di sini ada kotak, nah ini ada sedikit gradasi bayangan di belakangnya, lalu kita bisa geser ke atas, ke bawah. Isinya bebas, isinya mau siapa. Lalu bisa ini stepper juga, ini sepertinya ini stepper juga, tapi dalam bentuk card. Expand, nah tuh banyak sekali lah di sini. Lalu chips ini dia kayak untuk pengiriman lebih dari, misalkan kita akan ngirim beberapa orang ya, misalkan gini, Andam, terus lalu Anderson. Nah ini kita misalkan mau ngirim pesan ke beberapa orang sekaligus, seperti ini. Lalu lalu ada cek radio, tombol, biasanya tombol cek seperti ini. Di web juga ada. Lalu ada radio juga, radio. Jadi tinggal kita pilih mau kita memakai yang mana. Ada dialog, nah ini tinggal klik, keluarnya dialognya, misalkan untuk membuat persetujuan atau apapun yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Itu terus ada ke add post. Nah itu kita misalkan mau buat update status. Nanti kalian kawan-kawan yang punya template ini bisa bisa membelinya di ThemeForest atau ThemeForest Code Canyon, karena template ini sangat lengkap halamannya dan bisa sangat membantu ya ketika kita membuat sebuah aplikasi ya, sangat mudah. Lalu motion, karena kalau kita membangunnya dari awal, apalagi sebagai full stack developer, itu akan sangat lama. Lebih baik kita berbagi sedikit rezeki dengan membeli sebuah template untuk digunakan sebagai bahan desain atau untuk membuat UI UX aplikasi yang akan kita buat. Ada expansion, nah ini expansion basic. Nih, expansion ini keluar seperti ini informasinya. Ada grid. Grid ini biasanya digunakan untuk galeri. Nih, seperti ini.
lalu ada two line grid juga. Nah, ini dibagi dua ya, kanan kiri. Lalu ada juga list ini biasanya untuk ya bisa macam-macam ya, untuk menampilkan daftar teman atau menampilkan berita atau informasi atau notifikasi sesuai dengan kebutuhan kalian. Seperti itu. Lalu ada menu juga di sini ada banyak nih, ada yang drawable, berarti dia dari sebelah kiri menunya dan ada fotonya. Lalu ada juga drawer mail, dan seperti ini desainnya untuk email misalkan atau untuk apapun. Ada drawer agree, nah, ada background gambarnya, minder misalkan. Nah tuh ini bebas ya, jadi nanti kita bebas sekali mau buat aplikasi menunya seperti apa, mau bagaimana bentuknya, itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah ini banner, ini akan keluar. Nah ini terus ada banner basic tuh, keluar banner atas atau pemberitahuan ya dari atas, small info atau. Jadi kalau wifi nya tiba-tiba mati ya kita kasih tahu gitu kan dari aplikasi kita bahwasanya wifi Anda sedang mati, aplikasi tidak dapat digunakan. Nah ini pick date, jadi kita mau ngeluarin tanggal, bulan, tahun. Lalu juga ada color, nah ini bisa kita geser-geser. Nah ini oke. Kita mau ngambil apa, progress, lalu macam-macam ya sampai bawah nih, masih banyak lagi, nggak perlu saya jelaskan satu persatu. Nanti teman-teman bisa langsung beli atau ya beli dari Code Canyon. Oke, selanjutnya kita akan, pertanyaannya bagaimana cara mengambil desainnya ya dari kumpulan activity ini agar bisa ditampilkan di aplikasi kita. Sebenarnya cukup sederhana, kita langkah memang cukup sederhana dan agak sedikit rumit tapi tidak terlalu ini ya jika sudah terbiasa. Oke, jadi kita buat project baru dulu di sini, new project, kita kasih nama misalkan new material. Kita tunggu dulu. Oke, project baru sudah selesai. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jadi pertama kita buat saja dulu Java class activity baru dengan nama sesuai dengan yang akan kita buat. Contoh, saya akan membuat di sini bagian about dulu ya. Lalu ini material bagian, saya akan mengambil dari screen kode. Nah screen ini Java activity. Nah kalau mau lihat dari mana filenya, letaknya di mana ya, lihat aja dari sini menunya. Misalkan kita mau ngambil about kan di bawah about nih, lalu app, berarti kita cari di bagian screen, screen ini nama package-nya, activity-nya, lalu about. Nah, about yang paling atas, about app, kan? Petanya, membaca petanya seperti itu. Jadi dia di mana? About, ya kan? About app. Berarti dia di file about app. Ini adalah Java-nya. Lalu untuk ngambil layout-nya di mana? Layout-nya dari activity about app, kita tekan kontrol lalu klik. Nah ini
scriptnya ya, XML atau layout untuk bagian about ini. Lalu bagaimana cara menerapkannya di project kita? Jangan buru-buru dulu. Yang pertama harus kita lakukan itu adalah kita membuat sebuah pertama adalah kita ini dulu membuka dulu Explorer dari folder kita ya, folder project kita yang kita buat. Oke, kita ini kan masuk ke res, lalu values, klik kanan, open in Explorer. Kita buka dashboard seperti ini. Nah, sudah, kita geser dulu kiri misalkan, lalu buka material X-nya. Sama tadi kayak tadi, kita masuk ke res ya kan, values, nah dimensions, color dan seterusnya. Ini kita open in Explorer. Nah, ini sebelah sini kita geser ke kanan. Oke, jadi sebelah kanan adalah file isi dari folder values material X, sebelah kiri new material, itu milik project baru kita. Nah, caranya gimana? Gampang aja, kita copy file dari sini dan paste di sini. Oke. Selanjutnya ada juga di sini kan ada, kita back dulu, ada value 21, ini juga kita copy. Kenapa ini kita copy? Karena dia ada di dalam sini. Nah, ada style dalam kurung v21. Nah, v21 ini kita ambil. Nah, v21 ini berarti dia ada di folder values v21. Nah, ini kan kita copy, pindah ke folder sebelahnya yang milik kita. Oke. Selanjutnya kita boleh juga kita bisa mengambil folder juga color dan anim. Nah, sini kita copy juga, paste di sini di folder project kita. Oke. Ini kita cek di sini sudah masuk di project. Kita buka project kita dulu. Nah, ini sudah masuk. Nah, selanjutnya tinggal bagian drawable. Nah, untuk drawable ini kalian harus hati-hati ya, karena ini kadang-kadang isi launchernya ke timpah juga gitu. Di sini bagian nih isi launcher background ini jangan sampai ketimpah ya, karena sering bikin error. Nah, ini kita buka drawable. Nah, ini kita Ctrl A, kita klik kanan, copy, lalu paste di sini. Oke, sudah masuk dan kita lihat di folder ini. Ini asetnya sangat banyak ya. Jadi jangan kaget karena ini berbagai macam desain di template itu masuk ke situ semua. Datanya termasuk di sini. Di string data ini juga kita string. Nah, string data, oke. Lalu selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, selanjutnya sini data juga ini dari array ya. Lalu selanjutnya apa yang harus kita lakukan adalah mengganti tema Android, project Android kita di Android manifest. Nah, ini kan temanya bagian mana yang harus diganti. Nah, ini yang diganti. Jadi style kita ganti jadi app seperti ini. Sehingga kalau kita kembali ke main activity dan kita buka activity main, kita akan berubah seperti ini. Tidak ada lagi toolbarnya dan harus dimasukkan secara manual. Dan jika kita jalankan di HP atau di emulator kalian, maka akan kosong. Kita lihat dulu.
Oke, ini masih ada error. Error ini terjadi karena kita belum menginstal dependensi tambahan yang dibutuhkan untuk memanfaatkan fitur material. Cara install dependensi seperti apa? Kita buka aja build Gradle. Lalu kita ambil dari buka juga material X-nya. Lalu kita ambil bagian ini ya. Nih. Implementation Google Android Material 161, kita copy lalu paste di sini. Nah, ini kalau ada kuning gini kita berarti ada upgrade dependensi, jadi kita ikuti aja. Nah, tuh lalu sign now. Setelah di sign now, maka kita akan bisa running dan akan melihat hasilnya di smartphone kita. Oh, satu lagi yang belum. Satu lagi adalah selain material itu kita perlu menginstal namanya Ripple, material Ripple-nya. Mengimplementasi balis SV material Ripple-nya. Oke, sign now lagi sekali lagi. Jadi dua ini sangat penting ya. Ini dependensi utama dari template material X. Selanjutnya dependensi tambahan lainnya itu nanti tergantung dari fitur atau template mana yang mau, desain mana yang mau kita gunakan. Seperti itu. Oke, sudah keluar hasilnya hello world. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke about. Kita close dulu. Ini memang sangat banyak ya isinya, terutama di drawable. Nah, kita buka dulu material X, lalu kita buka yang tadi about. Aboutnya tadi ya, about app ya kan. Kita akan buka layoutnya, kontrol tahan klik. Oke, selanjutnya Ctrl A blok ya, kita copy lalu paste di main activity, lalu ke activity yang mau kita gunakan. Nah, kita delete semua, Ctrl A kita delete lalu paste di sini. Nah, tampilnya seperti ini di dalam layout. Nah, terus selanjutnya ini belum selesai. Yang merah-merah kita cuekin aja di sini. Lalu main activity kembali lagi, kita belum selesai karena kita belum mengambil toolbarnya. Ini toolbarnya untuk memberi about atau memberi nama title pada action bar kita. Oke, kita copy lalu paste di sini. Lalu ketik ini toolbar di sini. Nah, jika merah seperti ini dan kita arahkan tidak muncul pemberitahuan untuk menekan Alt dan Enter, maka berarti tools ini berasal dari kelas lain atau file Java yang lain. Nah, kita harus mengeceknya di template material X. Nah, kita cara ngeceknya gimana? Ya sudah, kita klik bagian import ini. Nah, di sini akan terlihat library apa saja yang masuk ke dalam dibutuhkan oleh about app ini. Tapi jangan kita kopas bagian sininya ya. Ingat, jangan dikopas. Lalu, nah kita lihat tools di sini, karena yang merah di bagian new material ada tools. Kita lihat tools ini asalnya dari mana. Kita lihat dari sini nih. Kita scroll ke atas, kita lihat, oh ini ada tools, ya kan? Tools ini dari mana? Kita baca utils screens, berarti dia dari folder utils ini, ya kan? Nah ini ada tools, berarti dia ngelink ke file Java ini atau kelas Java ini. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Jangan copy toolsnya full-fullnya, tapi kita cukup menggunakan apa yang dibutuhkan dari tools ini. Jadi
kita buat dulu di sini sebuah folder sesuai dengan nama itunya, nama di material X-nya. Kita beri nama utils. Nah, lalu kita buat klik kanan new Java class, kita beri nama tools, ya kan? Selanjutnya kita ambil di sini di dalam tools, maka menggunakan apa? Set system bar color. Nah, kita cari di dalam utilsnya di material X. Nah, tools, kita buka tools. Nah, ini yang kita gunakan kan sistem bar color ada dua. Ya, sudah kita ambil dua-duanya ini saja. Karena kalau ke bawah ini sangat banyak ya di utils ini. Maka itu kita harus memilih aja yang mana yang dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan ya nggak usah diambil dari situ. Masuk ke tools, enter, paste. Nah, R seperti ini kan. Jika R seperti ini, coba kalian tes dulu. Alt enter. Nah, kalau ada import class ya sudah, enter import class. Nah, 2 kali selesai. Hanya masuk ke sini lagi, toolsnya kita alt enter lagi. Nah, sudah. Sekarang kita lihat hasilnya di template kita di Android. Nah, kok sama ya? Sama karena tadi kan kita memang saat itu saya sedang membuka template atau about itu tadi karena untuk melihat desainnya. Oke, kita ganti sekarang tulisannya ya. Kita ganti, kita cari namanya about. Tadi kan about material X. Oke, material X about. Coba kita Ctrl F. Material X about. Nah, kita ganti jadi new material design. Lalu kita jalankan ulang. Nah, ini sudah jadi new material design, kurang lebih seperti itu ya untuk about. Dan juga nanti ada beberapa jika menggunakan data, apakah perlu diambil datanya? Nggak perlu sebenarnya. Kita cukup ngambil desainnya saja. Jadi kita harus bisa memilah-milah, belajar memilah-milah mana yang kode untuk menampilkan data, mana yang bukan. Oke, nanti kita akan belajar di video selanjutnya.